Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam dari kelas TIP 1803 dengan mata pelajaran metode penelitian dari Universitas Budi Dharma. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Siswa-siswi Berprestasi Menerapkan Metode SAW atau Simple Additive Weighting pada Sekolah SMK Swasta Mustafa. Ya, di sini ada dua peneliti, yaitu Muhammad Rizky Ramadan, yaitu teman saya, dan Muhammad Khairul Nizam adalah saya sendiri. Abstrak. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan era teknologi yang berkembang pesat setiap saatnya, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional kenegaraan. Kedudukan dan posisi para pelajar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar siswa-siswi agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi di bidang akademik dan di bidang non-akademik. Salah satu hal yang memotivasi siswa-siswi agar selalu mengembangkan diri adalah memberikan sebuah penghargaan sebagai murid berprestasi dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Cara tersebut dinilai masih kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah model penelitian murid berprestasi di SMK Swasta Mustafa dengan sistem yang lebih efisien dan efektif. Sistem ini dirancang dengan menggunakan sistem pendukung keputusan melalui metode Simple Additive Weighting atau SAW. Sistem ini dapat menampilkan hasil perankingan siswa-siswi berprestasi berdasarkan hasil perhitungan metode SAW. Ya, di sini saya akan memperkenalkan kampus Universitas Budi Dharma, yaitu kampus saya. Universitas Budi Dharma yang sebelumnya bernama STMI Budi Dharma merupakan STMI pertama di Sumatera Utara dengan mengelola dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Studi 3. Serat terima SK izin Universitas Budi Dharma diserahkan langsung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Sumatera, yaitu Bapak Prof. Dr. Dian Armanto, MPD, kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional Budi Dharma oleh Bapak Dr. Maringan Sianturi, SE MKom, MSki, dan Ketua STMI Budi Dharma oleh Mesran Eskom MKom. Pada tanggal 8 Mei 2020 bertempat di kantor LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Dengan menyerahkan SK izin tersebut, maka secara sah STMI Budi Dharma menjadi Universitas Budi Dharma dengan penambahan 4 program studi, yaitu Sistem Informasi S1, Teknologi Informasi S1, Manajemen Retail S1, dan Pendidikan Teknologi Informasi. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMI Budi Dharma merupakan sekolah tinggi komputer pertama di Medan yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1956 dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Manfaat dari pelajaran metode penelitian yaitu dapat menyusun laporan, tulisan, karya ilmiah baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis maupun disertasi. Mengetahui arti pentingnya riset sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Latar belakang penelitian. Pendidikan sangatlah penting bagi setiap manusia karena dengan pendidikan kita semua mempelajari ilmu yang pengetahuan yang belum kita ketahui. Salah satu persoalan pendidikan yang ada di negara Indonesia ialah tingginya biaya pendidikan sehingga banyak siswa-siswi yang putus sekolah. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa-siswi, maka pemerintah melalui sekolah dan yayasan swasta memberikan bantuan biaya kepada siswa-siswi yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, salah satunya beasiswa peningkatan akademik atau PPA. Sistem pendukung keputusan atau sering disebut dengan SPK merupakan sistem penghasil informasi yang tepat dan spesifik. Sistem penunjang keputusan atau decision support system secara umum diartikan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi untuk semua masalah semi terstruktur. Sangat banyak metode yang diterapkan dapat direalisasikan dalam menentukan dan menghasilkan suatu keputusan, diantaranya SAW, PICOR, Electric, Topsis. Metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah cara dan metode Multiple Attribute Decision Making atau MADM yang sangat sederhana dan simpel dan paling sering digunakan oleh pengguna. Pada metode paling mudah digunakan karena mempunyai algoritma yang mudah.
Metode SAW disebut juga sebagai metode perjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah memfilter penjumlahan yang terbobot dari urutan kinerja pada setiap alternatif yang ada pada atribut. Problem statement. Bagaimana menyusun dan merancang sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode simple additive weighting untuk menentukan kriteria siswa berprestasi di SMK Swasta Mustafa. Kajian pustaka. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang berbasis komputer yang outputnya memberikan macam-macam alternatif keputusan yang diperlukan agar membantu pihak pengelola dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan data information dan model yang ditetapkan. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam sistem pendukung keputusan, maka diperlukan informasi fakta dan yang diinginkan harus berkualitas. Sistem ini bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak terstruktur dan semi terstruktur, yang mana tidak seorang pun yang tahu bagaimana keputusan itu dibuat. Pada sistem ini yang dipakai menggunakan ini model analitis ke database. Penilaian dan pandangan pembuat keputusan dan proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif guna mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur. Siswa-siswi berprestasi, di mana prestasi merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengasah kelebihannya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, dibilang akademik maupun non-akademik, serta berusaha untuk meminimalisir kekurangan yang ada pada dirinya menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya. Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi siswa-siswi. Menjadi siswa-siswi berprestasi merupakan sebuah impian setiap anak sekolah karena akan menjadi suatu kebanggaan pada dirinya dan orang tuanya. Setiap lembaga pendidikan selalu memiliki visi dan misi yang berpatokan pada lulusan yang cerdas, unggul, dan berprestasi, berwawasan luas, dan mewujudkan peringkat penilaian bertaraf nasional maupun internasional. Metode Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan metode penjumlahan yang terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan yang terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di sebuah atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang disediakan. Metode SAW mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Metode penelitian. Tahapan penelitian. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis, yaitu penelitian keputakaan. Pada tahap ini penulis membaca literatur terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pakar, termasuk membaca beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan siswa-siswi berprestasi dan berkaitan dengan metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan dalam pemilihan siswa-siswi berprestasi. Studi kelayakan. Pada tahap ini bertujuan apakah sistem yang dibangun tersebut layak direalisasikan dalam pemberian beasiswa yang tepat sasaran, efektif dalam masalah pembiayaan, waktu, serta perbedaan dengan sistem yang ada sekarang. Analisis. Pada tahap ini, penulis bekerjasama mengumpulkan data-data, mempelajari, dan merumuskan siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa. Pada tahap ini, penulis juga menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk melakukan rankingan terhadap siswa-siswi berprestasi di SMK Swasta Mustafa. Penapan hasil pada tahap ini, siswa-siswi yang terpilih mendapatkan beasiswa. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dihasilkan dari pembahasan di atas adalah, atau pembahasan sebelum yang sudah saya baca, sebuah alternatif yang memiliki nilai urutan tertinggi ke alternatif terendah. Hasil akhir yang dikeluarkan oleh perhitungan nanti berasal dari nilai setiap atribut kriteria. Pada setiap kriteria memiliki nilai berbeda-beda pada setiap atribut. Dalam pemberian beasiswa untuk beasiswi di SMK Mustafa ada beberapa kriteria yang dibutuhkan dan menjadi dasar acuan bagi lembaga sekolah dalam memberikan beasiswa tersebut.
Dari presentasi saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.